Penipuan lagi, sindikat lagi, love scam lagi. Aku tuh kadang heran loh guys, kenapa ya kasus kayak gini tuh gak ada habisnya. Jadi gini ya guys, aku kan followersnya Miss Yuni. Tadi pas aku buka-buka feed YouTube, muncul satu video barunya yang bikin aku langsung merinding. Isinya itu tentang seorang TKW Hongkong, kita samarkan saja ya, namanya menjadi Suminah. Dia ini korban love scam guys. Dan dari cara ceritanya, ini bukan penipuan biasa, modusnya itu rapi banget, sampai kayaknya si pelaku ini bagian dari sindikat Kamboja asal Medan. Karena dia bahkan sempat datang langsung ke rumahnya Suminah. Dan entah kenapa ya guys, para sindikat ini tahu banget kelemahan kita. Mereka tuh nyari yang hatinya rapuh, yang haus kasih sayang, yang cuma pengen didengar dan diperhatikan. Kadang bukan karena kita bodoh ya guys, tapi karena kita itu terlalu tulus. Dan itulah yang menimpa Suminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia perTKW-an dan perTKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian itu terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Sebelum kita masuk ke ceritanya ya guys, saya mau disclaimer dulu. Video ini saya buat bukan dengan niatan untuk melanggar kebijakan YouTube dalam bentuk apapun. Di sini saya murni menceritakan kembali kejadian yang sudah diberitakan di berbagai media menjadi alur cerita, dengan tujuan sebagai bentuk edukasi dan pembelajaran bagi kita semua. Khususnya untuk sahabat buruh migran kita di seluruh dunia, semoga dari setiap kisah yang saya bawakan, kita bisa belajar untuk lebih hati-hati dan waspada dimanapun kita bekerja. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita ke gas ceritanya. Check it out. Suminah, seorang pekerja migran asal Jakarta yang berangkat ke Hongkong pada tahun 2017. Ia dikenal sebagai perempuan sederhana, pendiam, nggak neko-neko, dan punya prinsip. Kalau sudah sayang satu orang, ya cuma itu satu-satunya. Selama bertahun-tahun bekerja, ia jarang bergaul. Hidupnya berputar di antara rumah majikan, tempat belanja, kebutuhan dapur, dan kamar kecil yang satu-satunya ia tempati, yaitu ruang untuk menenangkan diri. Tahun 2020, kehidupannya yang datar tiba-tiba berubah. Lewat media sosial, Suminah mengenal seorang pria, kita samarkan lagi ya guys, biar enak ceritanya, dengan yang bernama Arman, yang mengaku berasal dari Medan dan bekerja di BNN, yaitu Badan Narkotika Nasional. Cara bicara Arman ini lembut ya guys, sopan dan penuh perhatian. Nada suaranya itu halus, tutur katanya rapi, dan setiap obrolan selalu diselipkan kata sayang, doa, dan janji. Buat Suminah yang sudah lama gak merasakan disayangi, kehadiran Arman seperti oase di tengah kesepiannya. Arman sering bilang, kita ini cocok ya dek, aku gak cari yang main-main, aku pingin serius. Kata-kata itu membuat Suminah luluh. Ia mulai percaya, perlahan membuka diri, bahkan mulai bercerita tentang kehidupannya di Hongkong, majikannya, kerjaannya, dan rencana masa depan. Lama-lama, Arman mulai mengatur ritme hubungan mereka. Ia bilang, rencananya gajiku tiap bulan aku mau masukin ke rekeningmu aja dek. Aku di sini nggak punya akomodasi, nggak ada tempat buat simpan uang. Jadi kamu aja ya yang simpan uangku. Awalnya Suminah nggak ngerti maksudnya itu apa. Tapi setelah dipikir-pikir, ia malah balik percaya. Ia pun melakukan hal yang sebaliknya. Setiap bulan mengirimkan sebagian besar gajinya ke rekening Arman. Katanya biar aman, biar bisa ditabung atas nama bersama. Dan selama 5 tahun, Arman terus membangun citra diri sebagai calon suami ideal, bijak, pekerja keras, dan setia. Bahkan ya guys, ia pernah mengirim foto sertifikat rumah atas nama Suminah. Katanya, rumah itu sudah dibeli di daerah Sumatera Selatan, rumah impian mereka. Itu membuat kepercayaan Suminah makin bulat, bahwa laki-laki ini benar-benar serius ingin menikahinya. Hubungan jarak jauh itu berjalan hampir tanpa konflik ya guys. Setiap kali ada masalah, Arman selalu pandai menenangkan. Ia sering bilang, percaya aja dek, aku gak akan kemana-mana. Aku serius, kita akan menikah.
Tahun 2021, Arman kembali membuat cerita baru. Ia bilang sedang ikut pendidikan Polri di Bogor selama 6 bulan. Seluruh biaya katanya belum dibayarkan dan perlu dana tambahan. Tanpa banyak tanya, Sumina langsung membantu. Seluruh perhiasan emas yang dibawanya dari Indonesia, yaitu cincin, kalung, dan gelang masing-masing 10 gram, semuanya dijual untuk biaya Arman sekolah. Ia hanya ingin satu hal, melihat calon suaminya sukses. Tapi sejak saat itu, transfer uang makin sering dilakukan. Arman mulai terbiasa minta uang dengan berbagai alasan, pengalihan rekening, mutasi bank, biaya keluarga, dan macam-macam. Setiap kali ditanya jawabannya sama, uangnya masih di rekeningmu ya dek, aku masukin lewat mutasi saja, tenang saja semuanya aman. Padahal ya guys, Sumina gak pernah lihat buktinya, semuanya itu cuma omong-omong doang. Tapi karena sudah percaya, ia gak berani curiga. Waktu berlalu, Sumina terus bekerja dengan tekun sampai akhirnya tiba masa long service, semacam bonus loyalitas dari majikan. Jumlahnya itu besar guys, puluhan ribu dolar Hongkong. Tapi alih-alih disimpan sendiri, uang itu pun dikirim ke Arman. Begitu juga uang tiket 2 tahunan dan sebagian besar dari tabungan pribadi. Selama 5 tahun kerja, total semua hasil jeripayahnya, entah puluhan juta atau bahkan ratusan juta, semuanya berpindah tangan ke Arman. Arman juga sempat datang ke Jakarta, menemui orang tua Sumina sebagai bukti keseriusannya. Dengan caranya yang meyakinkan dan mungkin karena juga divalidasi langsung lewat video call bareng Sumina, kedua orang tua itu percaya. Bilang akan segera menikahi anak mereka begitu Sumina pulang. Orang tua Sumina setuju. Mereka bahkan merasa bersyukur anaknya menemukan lelaki baik. Tapi semuanya berubah di penghujung tahun 2025. Arman mulai menekan Sumina agar segera notis majikan, artinya berhenti kerja dan pulang. Katanya, udah cukup dek, kamu di sana itu udah lama banget, pulang aja, aku udah siapin semuanya kok, kita akan menikah. Tanggal 30 September 2025, Sumina benar-benar pulang ke Indonesia. Dengan perasaan berbunga-bunga, ia membawa koper dan mimpi besar, menikah, punya rumah, dan memulai hidup baru. Namun kenyataannya jauh dari harapan guys. Saat tiba di tanah air, semua janji itu hilang begitu saja. Arman menghilang. Nomornya sih masih aktif, tapi tidak pernah lagi merespon dengan serius. Yang tersisa hanyalah pesan terakhir. Dek, kirim uang 200 ya buat makan. Sumina membalas dengan getir. Kamu loh bang yang mutusin tali ekonomi saya. Bagaimana bisa kamu minta uang lagi ke saya bang? Dan dari situlah segalanya runtuh. Seluruh hasil kerja 5 tahun di luar negeri semuanya habis. Ia pulang hanya membawa uang 2 juta rupiah saja. Setelah sadar ditipu ya guys, Sumina nggak langsung menyerah. Ia bertekad mencari kebenarannya sendiri. Langkah pertamanya melapor ke pihak kepolisian. Ia mendatangi kantor polisi di Sumatera, sesuai alamat Arman yang katanya di Medan. Namun saat dicek, nama Arman tidak ada dalam daftar anggota BNN di wilayah tersebut. Pihak kepolisian kemudian menyarankan agar ia datang ke BNN Bandar Lampung. Di sana pun hasilnya tetap sama. Petugas BNN malah menyarankan agar ia melapor ke Provos. Tanpa ragu, Sumina langsung menuju kantor Provos dan menjalani pemeriksaan sejak siang sampai maghrib. Ia diperiksa dengan sabar, menjelaskan semuanya dari awal, hingga akhirnya laporan resmi itu dibuat dan dikirim langsung ke Mabes Polri. Sebelum pulang, polisi sempat bertanya, adik asalnya dari mana? Sumina menjawab, saya dari Jakarta pak. Mungkin dari cara bicaranya, polisi sudah tahu bahwa ini modus love scam. Mereka hanya berpesan, pulang aja dulu ya dek ke Jakarta, nanti laporan ini kami teruskan ke pusat. Lalu sesampainya di Jakarta, Sumina nggak bisa tidur ya guys. Ia terus mengulik HP dan media sosial, mencari siapapun yang bisa membantu. Sampai akhirnya ia menemukan channel YouTube Miss Yuni TKW Hong Kong yang terkenal suka membantu TKW dengan kasus penipuan atau kekerasan. Ia menonton beberapa video lalu memberanikan diri menghubungi nomor yang tertera. Miss Yuni menjawab dan akhirnya mereka bertemu lewat sesi curhat live. Dalam siaran itu, Sumina menceritakan semuanya dari awal tentang Arman, tentang gaji, tentang rumah palsu, dan tentang bagaimana ia pulang hanya dengan uang 2 juta saja. Miss Yuni mendengarkan dengan seksama. Di awal sempat marah karena heran. Loh, kamu ini kok bisa percaya segitunya? Kok semua gaji kamu transfer ke dia? Tapi setelah tahu betapa polosnya Sumina, Miss Yuni mulai menahan emosinya. Sumina bahkan berkata lirih,
Nggak apa-apa Miss, marah saja. Itu udah cukup buat cambuk buat aku, biar saya sadar dan nggak bodoh lagi. Lalu dengan sabar, Miss Yuni menjawab, sebaiknya kamu istirahat dulu sayang. Nanti kalau udah tenang, baru telepon Miss Yuni lagi ya. Aku gak mau kasar, aku cuma pengen kamu tenang. Sekarang fokus prosesmu ke Hong Kong lagi, oke? Lalu Sumina menjawab dengan suara pelan tapi pasti. Iya Miss, nanti kalau suasananya sudah tenang, aku telepon Miss Yuni lagi ya. Dan dari percakapan itu pun menutup sesi curhat hari itu. Bukan dengan tangisan, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa cinta tanpa logika bisa jadi pintu kehancuran. Dan bahwa setiap kepercayaan sekecil apapun punya harga yang sangat mahal kalau diberikan pada orang yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.